Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara hari ini yang adakan bersama PT Bumi Resources Minerals yang kita jadikan ya mungkin ke depannya moga-moga bisa rutin ya. Jadi setiap ada update laporan keuangan kita bikin acara seperti ini. Jadi kita akan tanya jawab seputar kinerja PRMS di sepanjang tahun 2024 yang hasilnya bisa dibilang cukup bagus karena dari sisi pendapatan dan laba itu ada kenaikan cukup signifikan. Mungkin untuk singkatnya bisa dimulai eh, dengan Pak Herwin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Andre Ya, dan juga tim dari Minapadi Investama Security untuk waktunya pagi ini. eh, Kita menyampaikan paparan terhadap kinerja keuangan dan kinerja produksi terkini dari Bumi Resources Minerals yang biasa disingkat menjadi BRMS. Ya, Neneng, selanjutnya. Jadi sekilas ini flashback aja Bapak dan Ibu ya. Kita memiliki 5 aset utama yang kami operasikan saat ini. Um, Yang pertama proyek tambang emas yang ada di Palu, Sulawesi, yaitu Citra Palu Minerals yang kami miliki hampir 100%. Yang kedua proyek tambang tembaga dan emas, karena memang lebih banyak dominasinya di tembaga ya dibanding emas. Itu di Gorontalo, di Sulawesi, yaitu PT Gorontalo Minerals yang kami miliki 80%. Sisanya 20% dimiliki oleh Antam. Dan ini adalah, proyek ini merupakan alasan mengapa Grup Salim dan AP Investment masuk ke BRMS di tahun 2022 lalu ya. Yang ketiga dan keempat itu adalah 2 proyek emas yang memang skalanya tidak sebesar Palu, namun cukup ekonomis. Yang pertama itu yang ada di Banten, Sumaheksa Sinergi. Yang selanjutnya ada di Aceh, yaitu Linge Mineral Resources. Jadi memang cadangan dan sumber dayanya tidak sebesar Palu. Keduanya belum berproduksi, dan ini semuanya emas. Namun prospeknya cukup baik. Dan kami juga memiliki mayoritas di sini 60-80% kepemilikan. Yang terakhir dari Prima Minerals itu satu-satunya proyek kami yang bukan merupakan proyek emas maupun tembaga, dan juga kepemilikan kami di sini minoritas. Jadi ini lokasinya ada di Kota Dairi di Sumatera Utara. Proyek mineralnya berupa seng dan timah hitam dan kepemilikan kami 49%. Sisanya yang 51% dimiliki oleh perusahaan China, yaitu China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction Limited. Ya, selanjutnya, Neneng. Baik, ini sekilas mengenai jajaran direksi di BRMS, Bapak dan Ibu ya. Direktur utama dan Chief Executive Officer saat ini dipimpin oleh Bapak Agus Projosasmito. Beliau masuk ke BRMS itu di bulan Maret 2022. Saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di Aman Mineral Nusa Tenggara dan Komisaris Utama di Aman Mineral Internasional atau AMMN. Beliau juga sebagai pemilik di AP Investment ya. Kemudian ada Bapak Adrian Wicaksono, ini merupakan putra dari Pak Agus Projosasmito. Beliau menjabat sebagai direktur, masuk bersama Pak Agus di bulan Maret 2022. Kakak beliau atau anaknya Pak Agus yang pertama, Aditya, itu menjabat sebagai direktur di Aman Mineral Nusa Tenggara. Dan anak yang kedua yaitu Bapak Adrian menjabat sebagai direktur di BRMS. Kemudian ada Bapak Charles Daniel Gobel, ini beliau baru diangkat di bulan April di tahun lalu sebagai Direktur Keuangan dan Chief Financial Officer. Pengalaman beliau sebelumnya juga dari Aman Mineral Group. Baik, selanjutnya. Neneng. Ya, ini sekilas mengenai tim manajemen kami dari bisnis unit kami. Jadi baik di Palu, Gorontalo, di Sumaheksa yang ada di Banten, kemudian yang di Aceh dan di Dairi. Bapak-bapak di sini memang background-nya itu sebagai metalurgis, geologis, dan mining engineer. Juga mereka berasal dari perusahaan yang cukup mumpuni seperti Rio Tinto, BHP,
Newmont, Nusa Tenggara, Freeport, dan juga aneka tambang. Dalam 6 bulan terakhir, kami baru merekrut beberapa personel baru, diantaranya Bapak Tarkelin Karo Purba, yang diangkat menjadi CEO di Gorontalo Minerals. Background beliau adalah geologist dan berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri tambang, diantaranya di PT Arci Indonesia, kemudian juga pernah di Newmont Nusa Tenggara, kemudian juga pernah menjabat sebagai tim manajemen di Mer Soputan Mining. Selanjutnya, yang di bawah ada 3 personel yang berseragam kuning. Itu ketiganya baru kami rekrut juga dengan tugas yang sangat spesifik, yaitu untuk percepatan pembangunan tambang emas bawah tanah yang ada di Poboya di Palu. Yang pertama ada Robert Galson, ini warga negara Australia. Dia berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai mining engineer. Kemudian yang kedua ada Tutus Irmawan Jama, dan juga yang ketiga Budiawan Halim. Keduanya orang Indonesia, namun sepanjang karirnya itu kebanyakan ada di Australia, di Afrika, dan juga di Indonesia. Nah, sebelumnya Neneng. Nah, pengalaman Robert Gelson, Tutus Jama, dan Budiawan Halim juga cukup cemerlang. Beliau sebelumnya mereka pernah bekerja di perusahaan seperti di Newcrest Mining, Rio Tinto, kemudian juga di Barrick Gold, dan memang semuanya ini kebanyakan di tambang emas maupun tembaga di bawah tanah, terutama di Afrika maupun di Perth di Australia ataupun di Kalgoorlie di Australia. Ya, Neneng. Baik, ini proyek kami yang pertama, Citra Palu Minerals. Ini proyek tambang emas yang ada di Palu, Sulawesi. Konsesi tambangnya di area seluas lebih dari 85.000 hektar di Sulawesi Selatan dan Tengah. Di poin kedua sangat penting ya, kami telah mengantongi izin produksi dan konstruksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang emas yang ada di Palu ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2050. Kami telah mengoperasikan pabrik emas yang pertama dengan kapasitas 500 ton biji per hari di Poboya di Palu sejak tahun 2020. Kemudian pabrik emas yang kedua di Poboya di Palu dengan kapasitas yang 8 kali lebih besar, yaitu 4.000 ton biji per hari, telah kami operasikan sejak tahun 2023. Nah, kedua pabrik ini, baik pabrik pertama dan kedua, itu metode pabriknya adalah carbon in leach atau CIL. Adapun pabrik yang ketiga, itu dengan metode heap leach, itu akan mulai kami sedang dalam taraf pembangunan dan finalisasi, rencananya akan mulai beroperasi di pertengahan tahun 2023. Di semester pertama tahun ini harus sudah selesai. Nah, kami akan jelaskan nanti perbedaan dari pabrik carbon in leach dengan pabrik heap leach di slide berikutnya ya. Kami juga baru saja menunjuk McMahon Australia sebagai kontraktor tambang kami di Poboya di Palu. McMahon ini adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Australia. Nah, pengalaman itu banyak di open pit maupun di underground mining. Dan juga perlu diingat bahwa McMahon ini 35% sahamnya dimiliki oleh Aman Mineral Nusa Tenggara. Untuk produksi, itu cukup signifikan kenaikannya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Andre tadi. Di tahun 2020, produksi kami itu masih sekitar 2.200 troy ounce emas. Di 2021 naik 2 kali lipat menjadi 4.300 troy ounce emas. Alasan kenaikannya karena pabrik emas yang pertama mulai beroperasi. Di tahun 2022 tercatat kenaikan sedikit menjadi 5.400 troy ounce emas. Di 2023 produksi emas meningkat 4 kali lipat menjadi 23.000 troy ounce emas. Ini dikarenakan pabrik yang kedua mulai beroperasi walaupun masih belum full capacity. Di tahun 2024 kenaikannya 3 kali lipat, yaitu sekitar 65.000 troy ounce emas. Kenaikan ini dipicu karena pabrik kami yang kedua sudah beroperasi full capacity.
Di tabel sebelah kanan itu juga sangat penting. Ini adalah tabel sumber daya atau resources, dan juga yang di bawahnya adalah tabel cadangan ataupun reserve. Perlu saya sampaikan di sini untuk di resources dalam bentuk tonase itu sumber dayanya sekitar 40 juta ton biji, dan rata-rata kandungan emasnya cukup tinggi yaitu 3,5 gram per ton. Mengapa cukup tinggi? Karena memang sebagian besar didominasi oleh prospek emas dari tambang bawah tanah yang kandungannya 4,9 gram per ton. Jadi kalau dirata-ratakan dengan yang open pit yang kadarnya lebih rendah, setelah di blend in rata-rata kadarnya menjadi 3,5 gram per ton tadi. Menjadikan metal kontennya atau kandungan emasnya itu sekitar 4,5 juta troy ounce emas. Jadi luar biasa besarnya ya. Baik. Untuk cadangan yang di bawah, tabel di bawah, itu tonasenya sekitar 34 juta ton biji emas dengan rata-rata kadar emasnya 3,2 gram per ton, sehingga menjadikan konten emasnya sekitar 3,5 juta troy ounce emas. Sekali lagi ini memang karena didominasi oleh prospek dari tambang bawah tanah dengan kadar yang tinggi. Ya, selanjutnya Neneng. Perlu saya sampaikan tadi, data cadangan dan sumber daya tadi itu semuanya sudah dengan standar JORC, Joint Ore Reserve Committee, yang dibantu oleh tim konsultan dari Perth, Australia, yaitu AMC Australia. Baik, di sini dapat dilihat untuk produksi emas year on year, tadi sudah saya sampaikan, mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hampir 3 kali lipat dari sebelumnya di tahun 2023, 23.000 ons emas, meningkat menjadi 65.000 ons emas di 2024. Untuk angka quarter on quarter juga mengalami peningkatan. Di Q1 sekitar 9.600 ons emas, di Q2 17.000 ons emas, Q3 18.000 ons emas, dan di Q4 hampir 20.000 ons emas. Nah, kenaikan di produksi dari kuartal ke kuartal ini dikarenakan di tabel sebelah kanan bawah, karena memang kadar emas yang kami proses kebetulan juga mengalami peningkatan terus setiap kuartalnya. Dari di Q1 1 gram per ton, di Q2 menjadi 1,5 gram per ton, di Q3 itu sekitar 1,7 gram per ton, dan di Q4 itu hampir 2 gram per ton. Nah, harga rata-rata penjualan emas kami juga year on year mengalami peningkatan ya Bapak dan Ibu. Di tahun 2023 itu sekitar $1.930 per ons. Di 2024 meningkat menjadi $2.400 per ons. Ya, Neneng. Nanti perlu saya sampaikan, orang suka lupa ya. Di samping emas kami juga memproduksikan byproduct kami yaitu perak. Bahkan produksi perak kami cukup tinggi. Di tahun 2024 itu produksi perak kami lebih dari 2 kali dari produksi emas kami, yaitu sekitar 137.000 ons perak. Setiap kuartal juga mengalami peningkatan produksi perak kami ya. Namun perlu saya sampaikan, dari total penjualan kami di laporan keuangan, perak hanya berkontribusi 3-5% saja. Sisanya yang 97-95% masih dikontribusikan dari emas. Ini karena memang harga emas yang sangat luar biasa tingginya. Ya, Neneng. Nah, Bapak dan Ibu, kedua pabrik emas yang sudah beroperasi di konsesi tambang kami di Palu, pabrik ketiga yang akan mulai beroperasi di semester pertama tahun ini, total jumlah cadangan dan sumber daya yang kami sampaikan tadi, itu semua ada di satu lokasi saja, yaitu Blok 1 Poboya, di zona yang berwarna merah. Artinya masih ada upside atau prospek ke depannya dari Blok 2, 4, 5, dan 6. Yang masih belum kami eksplor lebih lanjut. Harapannya akan ada prospek seperti di Blok 1 juga ya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah foto dari peralatan pabrik kami, khususnya pabrik yang pertama, yang 500 ton biji per hari. Ada jaw crusher yang fungsinya menghancurkan batuan atau bongkahan biji emas dari sebesar batu-batuan sampai sebesar menjadi pebble atau kelereng. Sack mill dan ball mill yang fungsinya menggiling biji-biji emas yang sudah berukuran kelereng tadi sampai menjadi serbuk berukuran 75 mikron.
Cyclone, ini tekanan udara yang fungsinya memisahkan butiran-butiran emas yang halus dari yang kasar. Tangki-tangki carbon enrich yang fungsinya mencampur sianida dengan kandungan emas dan perak yang sudah dilarutkan tadi untuk melepaskan kandungan emas dan perak dari pengotor atau dari biji dan kemudian agar ditangkap oleh karbon aktif. Kemudian elution dan electrowinning yang fungsinya itu dengan larutan yang namanya caustic soda untuk mengeluarkan si kandungan emas dan perak dari karbon aktif untuk kemudian diendapkan dengan arus listrik di electrowinning dan akhirnya kita panaskan di furnace sampai menjadi lempengan-lempengan Dore Boolean di sebelah kanan bawah itu ya. Itu ada tulisan CPM, itu singkatan dari Citra Palu Minerals. Ya, Neneng. Ini foto dari pabrik kami yang kedua yang berkapasitas 4.000 ton biji per hari. Sama peralatan pabriknya, jaw crusher, sack mill dan ball mill, cyclone, tangki-tangki carbon inlet, elution dan electrowinning. Bedanya size-nya lebih besar karena 8 kali lebih besar dibanding pabrik yang pertama. Dan ini adalah lempengan-lempengan Dore Boolean yang dihasilkan dari pabrik kami yang kedua ya. Dari setiap lempengan Dore Boolean yang kami hasilkan, itu kandungan emasnya sekitar 30-40%. Sisanya yang 60% itu biasanya perak. Dan ini setiap bulan kami kirim berkarung-karung dengan pengawalan dalam pesawat dari Palu ke 2 lokasi. Kalau ke Jakarta itu kami kirim ke Aneka Tambang di Pulau Gadung ya. Kemudian kalau di Bandung kita kirim ke Harta Dinata Abadi Tbk. Ya. Baik, ini ada dari helikopter view. Oke, coba sebelumnya Neng tadi. Nah, jadi tadi kemudian di Harta Dinata dan juga di Aneka Tambang, karena mereka sudah memiliki fasilitas pemurnian, mereka akan memurnikan si Dore Boolean tadi sampai menjadi emas murni batangan. Nah, kami membayar processing fee. Processing fee ini masuk sebagai cash cost kami. Yang mana processing fee-nya itu antara Rp700 sampai Rp1.000 per gram Dore Boolean. Jadi Antam dan Harta Dinata sebagai tukang jahitnya saja. Dan emasnya tetap menjadi milik kami dan bisa kami jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar. Ya, selanjutnya Neneng. Ini foto dari pabrik kami yang pertama dan yang kedua dari helikopter view ya. Pabrik yang pertama tuh yang tangki-tangki berwarna kuning yang lebih kecil ukurannya dan pabrik kedua itu yang tangki-tangkinya berwarna putih yang lebih besar ukurannya ya. Dan ini memang diperuntukkan untuk memproses biji dan batuan emas dengan karakter vein yang ada di kotak kecil sebelah kiri atas ya. Vein ini adalah jenis batuan dengan karakter yang sangat keras sehingga memerlukan mesin giling seperti sack mill dan ball mill. Nah, itu ada di situ ya peralatannya sack mill dan ball mill tadi itu harus agar dihancurkan sampai menjadi serbuk berukuran 75 mikron biji emasnya sehingga mudah si sianida mencapai si kandungan emasnya untuk dipisahkan dari pengotor. Nah, biasanya kandungan emasnya juga lebih tinggi untuk batuan yang berkarakter vein ini ya, di atas 1,2 gram per ton biasanya. Dan recovery rate-nya juga tinggi pabrik dengan jenis CIL atau carbon enrich ini. Recovery rate-nya di atas 90%. Jadi sebagai contoh biar gampang ya, kalau kadar emasnya itu 2 gram per ton, dengan CIL atau carbon enrich ini pabrik ini yang akan terrecover atau terambil kandungan emasnya itu adalah 90%, yaitu 1,8 gram per ton. Sisanya yang 0,2 gram per ton akan hilang dalam proses. Biasanya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jenis batuan vein biasanya diproses dalam pabrik CIL atau carbon enrich yang mana recovery rate-nya tinggi di atas 90% dan juga kadar emasnya lebih tinggi biasanya di atas 1,2 gram per ton. Ya, Naneng. Nah, ini adalah pabrik kami yang ketiga, yang heap leach. Ini diambil sekitar 8 bulan yang lalu ya. Sekarang sudah ada beberapa foto tambahan seperti crusher, kemudian ada ini ada mixing tank, barren tank, dan chemical storage tank sudah ada juga ya.
Kita sedang menunggu ADR plan. ADR plan itu adalah singkatan dari absorption, desorption, dan recovery. Jadi semacam seperti elution dan electrowinning kalau di CIL ya. Kalau di sini namanya ADR plan, kita lagi tunggu. Rencananya akan datang di bulan Mei ini ya. Nah, jadi memang heap leach ini, pabrik heap leach ini lebih diperuntukkan untuk mengolah batuan atau biji emas dengan karakter genes. Itu ada di sebelah kiri atas di kota kecil ya. Genes ini karakter batuannya itu lebih fragile, jadi lebih mudah hancur. Jadi tidak diperlukan mesin giling, sack mill, dan ball mill untuk menggiling, menghancurkan si batuan atau biji emas sampai menjadi serbuk, tidak diperlukan. Jadi si cyanida bisa langsung mencapai si kandungan emas dan perak. Namun, memang jenis karakter genes ini biasanya kadar emasnya lebih rendah. Itu biasanya di bawah 0,8 gram per ton biasanya. Dan heap leach ini, pabrik heap leach itu recovery rate-nya juga lebih rendah, yaitu sekitar 70% kira-kira. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya yang kami olah itu kandungan emasnya katakanlah 0,8 gram per ton, yang terambil itu hanya 70% ya, yaitu sekitar 0,5 gram per ton yang terambil. Jadi produksi dari heap leach itu nantinya tidak akan sebesar carbon in leach. Apabila sudah berproduksi dengan kapasitas penuh, pabrik 1, 2, dan 3, pabrik ketiga itu yang heap leach kira-kira kontribusinya hanya 5-10% saja dari total produksi kami. Apabila dibandingkan dengan pabrik 1 dan 2. Karena bisa dibandingkan pabrik 1 dan 2 itu carbon in leach ya, jadi recovery rate-nya 90% dan kandungan emasnya di atas 1,2 gram per ton. Ya, Kocak. Baik, ini adalah gambar foto-foto dari yang di foto di bawah itu adalah pengoperasian penambangan terbuka kami. Dapat dilihat alat-alat berat seperti dump truck, ekskavator, semuanya sudah dikelola oleh McMahon, perusahaan mining kontraktor dari Australia. Di foto atas itu adalah pembangunan pintu masuk atau portal ke tambang bawah tanah yang ada di Poboya di Palu. Juga sedang dilakukan semua peralatannya dari McMahon. Rencananya ini harus selesai tambang bawah tanah ini pembangunannya di pertengahan 2027, Bapak dan Ibu. Karena targetnya harus mulai beroperasi di akhir 2027. Ya, selanjutnya. Baik. Gorontalo Minerals. Ini adalah proyek tambang kami yang kedua. Ini adalah proyek tambang tembaga dan emas. Dan ini konsesi area tambangnya itu hampir 25.000 hektar. Lokasinya ada di Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Sama seperti Palu, kita telah mengantongi izin produksi dan konstruksi untuk mengoperasikan proyek tambang tembaga dan emas ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2052. Artinya keekonomiannya sudah jelas dan masanya cukup panjang. Nah, di 3 poin berikutnya sangat penting Bapak dan Ibu ya. Jadi rencananya kami terlepas dari Gorontalo itu memang lebih banyak didominasi oleh tembaga. Rencana awal kami memang untuk membangun prospek tambang emasnya karena memang lebih murah biayanya dan kami juga sudah memiliki pengalaman untuk membangun pabrik emas seperti yang ada di Palu dan juga lebih cepat pengerjaannya. Baru setelah memiliki cash flow sendiri Gorontalo akan lebih mudah kami untuk mendapatkan pendanaan untuk membangun pabrik untuk pengolahan tembaga nantinya di kemudian hari. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah pada waktu kami sedang membangun pabrik emas di Gorontalo dan juga membangun infrastruktur jalan tambang, itu kami menemukan, ini sangat penting Bapak dan Ibu ya, kami menemukan singkapan mineral yang terafiliasi dengan tembaga dan emas. Itu di area lokasi jalan tambang dan di area pembangunan pondasi-pondasi pabrik. Temuan ini kami sampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan mereka menginstruksikan kami untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut berapa besar temuan tersebut dalam bentuk cadangan dan sumber daya, menghentikan pembangunan pabrik dan jalan dan memindahkan lokasi pabrik dan jalan ke area yang steril atau bebas dari singkapan mineral. Untuk itu,
Atas rekomendasi dari OJK, di April 2024 lalu kami menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk meminta rescheduling dari pengoperasian pabrik emas yang ada di Palu. Yang tadinya mulai beroperasi di semester pertama tahun ini, di reschedule menjadi akan mulai beroperasi selambat-lambatnya di bulan Juni tahun 2026, Bapak dan Ibu ya. Namun upside-nya adalah ada temuan singkapan mineral tembaga dan emas yang baru saja kami temukan. Dan ini akan menambah ke jumlah cadangan dan sumber daya kami di kemudian hari. Ya, selanjutnya Oca. Neneng. Ya, nah ini adalah foto dari temuan kami yang pertama. Ini ada di lokasi tambang yang namanya Kayu Bulan di area seluas 50 kali 2 meter. Ini ditemukan singkapan mineral yang terafiliasi dengan tembaga. Dan tembaganya tidak main-main, tembaga porfiri yang kualitasnya sangat baik seperti yang ada di Freeport. Ini temuan ini ada di lokasi pembangunan jalan tambang, Bapak dan Ibu ya. Dan ini bisa dilihat itu temuannya adanya di surface. Di surface saja di permukaan sudah ada temuan, belum kami gali lebih dalam. Jadi ini luar biasa memang Gorontalo nih. Itu vein-nya terlihat sangat jelas itu di temuan kami ya. Ya, selanjutnya. Di temuan yang kedua, di lokasi yang kedua namanya Sungai Mak, lokasi tambangnya di area seluas 30 kali 4 meter. Dan ini juga tembaganya tembaga porfiri jenisnya yang sangat baik ya. Seperti ada di Freeport ya. Dan ini juga ada di area lokasi jalan tambang. Sehingga mesti kami pindahkan jalan tambangnya ya. Dan ini juga ada di permukaan sudah terlihat vein-nya cukup jelas. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini temuan yang di lokasi yang ketiga, nama areanya Motomboto, di area seluas 10 kali 4 meter. Ini di area pondasi pembangunan pabrik emas. Temuannya kali ini adalah singkapan mineral yang terafiliasi dengan emas. Dan emasnya juga emas sulfida, bukan oksida ya. Artinya kualitasnya sangat baik. Ya, baik. Baik, jadi ini adalah aset kami yang ketiga ya. Aset kami yang ketiga. Suma Heksa Sinergi, proyek tambang emas yang ada di Banten. Jadi di sini konsesi area yang kami operasikan itu lebih dari 7.000 hektar di Lebak di Banten. Sama seperti Palu dan Gorontalo, Banten ini sudah mengantongi izin produksi untuk 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2039. Kemudian di sebelah kanan itu nanti dapat dilihat ya, sumber daya atau resource-nya itu hampir 2 kali lebih besar dibanding Palu. Kalau Palu tadi sekitar 40 juta ton, sementara di Banten ini 75 juta ton. Namun Palu itu memang luar biasa karena rata-rata kandungannya itu 3,5 gram per ton. Sementara di Banten ini hanya 0,85 gram per ton. Sehingga konten emasnya itu sekitar 2 juta troy ounce emas. Masih cukup ekonomis ya, apalagi dengan harga emas saat ini yang di atas $3.000. Di atas 0,5 gram per ton kandungan emas itu masih kami proses. Jumlah cadangan itu di tabel di bawah itu sama juga, tonasinya sekitar 18 juta ton biji emas dan kandungan emasnya sekitar 1 gram per ton sehingga konten emasnya itu sekitar 630.000 troy ounce emas. Ya. Jadi karena memang kadar emasnya yang tidak setinggi Palu ya, masih di bawah 1 gram per ton, rencananya ini akan dioperasikan dengan melalui pabrik dengan metode heap leach. Ya, Neneng. Ya. Ini adalah aktivitas pemboran Bapak dan Ibu ya. Jadi sampai sekarang kami telah melakukan pemboran di 25 lubang bor yang berbeda dengan total akumulasi kedalaman sekitar 5.800 meter. Dan ini temuan dan ini ada core shed yang digambar di kanan bawah, itu core shed adalah tempat ruangan kami menyimpan biji dan batuan yang kami ambil dari lokasi tambang kami untuk kami teliti kadar emasnya. Ya, selanjutnya. Proyek kami yang keempat, Linge Mineral Resources, proyek tambang emas yang ada di Aceh. Nah, ini adalah satu-satunya proyek tambang emas kami yang belum
memiliki izin produksi seperti Palu, Gorontalo, dan Banten ya. Kami baru memiliki persetujuan untuk studi kelayakan atau feasibility study dari pemerintah. Sementara izin produksi, izin lingkungan masih kami tunggu persetujuannya dari pemerintah. Untuk itu di Lingi kami belum bisa melakukan pemboran lebih jauh. Saat ini untuk sumber dayanya itu sekitar 6,8 juta ton biji dengan kandungan emasnya 1,5 gram per ton, jadi cukup tinggi ya kandungan emasnya. Sehingga metal kontennya sekitar 350.000 ons emas. Cadangannya sekitar 2,3 juta ton biji dengan kadar emasnya cukup tinggi ya, 1,8 gram per ton, sehingga konten emasnya sekitar 120.000 troy ounce emas. Belum bisa kami lakukan pemboran lebih lanjut karena masih menunggu izin produksi dan konstruksinya dari pemerintah. Begitu kita terima izinnya, maka langsung kami akan melakukan pemboran lebih lanjut guna menambah jumlah cadangan dan sumber dayanya. Ya. Baik, nah ini adalah aktivitas pemboran dan ruangan core shed. Sekali lagi tadi core shed adalah tempat penyimpanan batuan dan biji yang kami ambil dari lokasi tambang untuk kami teliti kadar emas dan peraknya. Ya, Neneng. Baik, ini proyek kami yang terakhir, Bapak dan Ibu ya. Ini adalah dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Kota Dairi di Sumatera Utara. Ini sama seperti Palu, Gorontalo, dan juga di Banten, kami telah mengantongi izin produksi sampai dengan 30 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2047 ya. Dan ini sangat unik ya, karena daeri ini merupakan tambang seng dengan kandungan seng tertinggi ketiga di dunia. Kandungan sengnya sekitar 11,5%. Rata-rata tambang di Cina itu bisa memproduksikan sengnya dengan kandungan seng 4-6%. Baik, sama dan ini juga data cadangan dan sumber daya yang ada di sebelah kanan atas itu semuanya sudah dengan standar JORC, Joint Ore Reserve Committee. Jumlah sumber dayanya 25 juta ton biji dengan kandungan sengnya 10%. Jumlah cadangannya 11 juta ton biji dengan kandungan sengnya 11,5%. Sangat tinggi jadinya ya. Semuanya sudah dengan JORC standar. Ya, Neneng. Ini ada foto pembangunan tambang bawah tanah di salah satu lokasi tambang di Dairi, yaitu namanya lokasi tambang Anjing Hitam, yang memang akan dibangun dengan metode penambangan bawah tanah ya. Itu ada penguatan-penguatan dengan beton agar atap tambang bawah tanah tidak rubuh. Kita juga bangun kanopi untuk melindungi para pekerja kita yang sedang melakukan penambangan bawah tanah. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini ada beberapa gambar infrastruktur ya, seperti kantor, gudang, maupun mes karyawan yang sudah kami bangun dalam 2 tahun terakhir di Kota Dairi ya, di lokasi tambang kami. Ini adalah peralatan berat, semuanya dari China, seperti mobile crane, mine trucks, load, haul, and dump facility, jumbo drill, dan lain-lain. Semuanya sudah standby, ready to operate kalau memang sudah kami kantongi izin produksi dan izin produksi dan konstruksinya dari pemerintah. Ya, slide terakhir ini adalah kinerja keuangan dan produksi yang terkini. Jadi seperti juga telah disampaikan oleh Pak Andre di awal bahwa memang kinerja keuangan kami sangat baik, performance-nya year on year. Untuk pendapatan terjadi kenaikan year on year sebesar 248% dari 46 juta dolar menjadi 162 juta dolar. Net profit mengalami peningkatan hampir 80% year on year dari 14 juta dolar menjadi 25 juta dolar. Nah, kenaikan top line dan bottom line ini dikarenakan 2 hal. Yang pertama, produksi emas kami yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari sebelumnya itu 23.000 ons emas meningkat menjadi 65.000 ons emas. Jadi peningkatannya 180% year on year. Alasan yang kedua, kenaikan top line dan bottom line dalam kinerja keuangan adalah harga jual emas yang terus meningkat. Dalam hal ini meningkat year on year sebesar 26%.
Dari sebelumnya di tahun 2023 di $1.900 per ons, di tahun 2024 meningkat menjadi $2.400 per ons. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andre untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herwin atas penjelasannya. Mungkin dari sisi saya ada beberapa pertanyaan ya. Ya, mungkin terkait dengan demo-demo yang kemarin sempat terjadi di Palu itu, dari sisi PRMS bagaimana penjelasannya. Jadi kalau kita baca dari berita itu kan sebenarnya nggak ada masalah. Tapi akan lebih baik mungkin kalau dari Pak Erwin langsung menjelaskannya ke nasabah di Minapadi ini. Itu aja dulu Pak. Ya. Silakan Pak. Baik Pak Andre, sangat bagus pertanyaannya. Memang kira-kira 1-2 bulan yang lalu ya, itu banyak sekali pemberitaan mengenai demonstrasi, ormas, penyegelan kantor di beberapa pemberitaan ya. Jadi kami juga telah menerbitkan siaran pers untuk mengklarifikasi berita tersebut karena memang beritanya tidak akurat ya. Jadi memang ada demo-demo kecil itu normal dan memang sering terjadi dan memang itu sangat lumrah terjadi di uh, industri tambang emas di negara dunia ketiga. Berbenturan dengan para penambang liar itu normal ya. Uh, karena emas itu sangat mudah bagi para penambang liar untuk memprosesnya, walaupun mereka menggunakan merkuri yang sangat sangat berbahaya kepada kesehatan mereka sendiri. Nah, namun yang perlu saya sampaikan adalah uh, semua kami tanggulangi dengan baik. Konsesi tambang kami juga dijaga oleh aparat keamanan seperti satpam kami, kemudian dari polisi dan juga dari tentara. Dan kami juga mempekerjakan para masyarakat dari lingkar 1 di area tambang kami, artinya di area yang terdekat dengan lokasi tambang kami. Itu kami pekerjakan masyarakat asli Palu untuk pekerjaan yang non teknis, seperti housekeeper, untuk laundry, untuk chef, untuk driver, untuk satpam, semuanya dari masyarakat Palu. Tentunya kalau geologis, metalurgis itu kita ambil yang mumpuni di areanya masing-masing ya. Beberapa juga kami pekerjakan orang Palu sebagai pekerja operator mesin ya. Nah, jadi biasanya kalau ada demo-demo kecil ya, maka para pekerja kami yang asli Palu yang akan turun duluan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan para pendemo. Karena mereka juga sangat takut dengan kehilangan lapangan pekerjaannya kalau pabriknya sampai tutup. Jadi selama ini tidak ada yang signifikan, semua dapat ditanggulangi dengan baik. Tidak ada penyegelan kantor oleh para ormas, itu tidak ada. Itu cuma pada waktu itu ada simbolisasi dengan pita kuning, itu pun di desanya mereka, bentuk unjuk rasa ya. Tapi tidak ada penyegelan di pintu masuk tambang, di penyegelan di kantor, tidak ada. Pabrik kami terus berjalan 24 jam, tidak pernah berhenti satu hari pun, kecuali ada scheduled maintenance ya. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya berjalan dengan lancar. Demikian Pak Andre. Baik Pak. Kemudian untuk berikutnya dari sisi PRMS sendiri bagaimana melihat dampak dari perang dagang yang sekarang lagi rame ini terhadap kinerja perusahaan ke depannya nih. Dari sisi PRMS kinerjanya gimana? Ya, Silakan Pak. bagus Pak Ade. Betul Pak. Jadi ada 2 hal Pak yang memang saya tuh sering sekali ditanya Pak dalam 1 bulan terakhir ini Pak. Yang pertama yang peraturan apa DHE itu Pak ya, devisa hasil ekspor Pak ya, yang harus kita harus parkir uang hasil ekspor di atas $250.000 di bank nasional di dalam negeri. Yang kedua dampak atas perang dagang atau tarif policy yang diimplementasikan oleh
Amerika dan juga diretaliasi oleh beberapa negara lainnya, Pak ya. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama untuk DHE itu tidak ada dampaknya di BRMS, Pak, karena memang BRMS semua penjualannya itu masih di dalam negeri, Pak. Kami menjual ke pembeli dalam negeri seperti Lotus Archie, kita jual ke Harta Dinata Abadi TBK, kita jual produk emas kita ke Aneka Tambang, walaupun semuanya harganya on spot berdasarkan London Bullion Market Association, Pak. Dan jadi tidak ada hasil ekspor, semuanya masih kita jual ke dalam negeri, Pak. Jadi tidak berdampak terhadap BRMS. Yang kedua, untuk perang dagang, malah saya melihat, Pak, dengan perang dagang, dengan perang tarif ini, saya melihat masyarakat menjadi tidak ada menjadi adanya ketidakpastian, Pak, dalam perekonomian global, Pak. Dan biasanya memang kalau ada chaos seperti ini, emas masih dianggap sebagai investment safe haven, Pak ya, atau investasi yang super aman, Pak. Ini dapat dilihat dengan harga emas yang terus mengalami peningkatan. Contohnya, Pak, kita punya harga emas itu rata-ratanya di 2023 itu masih di level 1.930 dolar per ons, Pak. Sementara di 2024 sudah meningkat menjadi 2.400 dolar per ons. Di Q1 2025 saja itu harga emas dunia sudah di atas 3.000 dolar, Pak. Jadi target kami ya mungkin harapannya ya harga emas bisa tetap bertahan di level 2.900 3.000 dolar, Pak ya. Karena artinya akan ada peningkatan lagi dalam kinerja keuangan kami, Pak. Kemudian juga ada pemberitaan bahwa The Fed, Bank Sentral Amerika, sedang mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunganya, Pak, di tahun 2025 ini. Walaupun belum di-announce apakah dalam waktu dekat, Pak ya, tapi di tahun 2025 ini. Nah, harapannya biasanya kalau suku bunga turun itu biasanya harga komoditas termasuk emas akan meningkat, Pak. Itu yang kami bisa kami sampaikan, Pak. Ya. Oke, oke. Untuk 2025 ini, Pak, outputnya perkiraan berapa, Pak, dari sisi company? Mungkin dari yang tahun lalu ada tambahan dari pabrik ketiga ya, tapi kan harusnya nggak langsung 100% operasional yang pabrik ketiga. Kemudian eh, kalau guidance-nya dari sisi company itu kira-kira top sama bottom line-nya kira-kira kayak gimana, Pak, untuk tahun 2025 ini? Baik. Mungkin yang saya bisa sampaikan, Pak Andre, untuk forecast ke depannya dalam bentuk produksi, Pak Andre ya. Hmm, Jadi pertanyaannya bagus, Pak Andre. Jadi kan di 2023 pencapaian kami mencapai 23.000 ons emas, Pak. 2024 naiknya fantastis, Pak ya, menjadi 64.000 ons emas. Nah, di 2025 full year, target kami secara konservatif itu di atas 75.000 ons emas, Pak. Artinya we will exceed, kita akan melampaui angka itu, Pak. Jadi 75.000 ons emas itu akan terlampaui lah, Pak. Mungkin ya saya tidak kaget lah saya kalau kita bisa mencapai 80 ribuan atau lebih, Pak ya. Nah, di 2026 dan 2026 ini mungkin peningkatannya levelnya di angka di atas 85.000, Pak. Hampir 90 ribuan lah kira-kira, Pak. Itu di tahun 2026. Nah, 2027 tetap ada kenaikan, namun tidak terlalu signifikan, Pak. Karena di sinilah si open pit-nya mulai depleting, walaupun masih cukup besar ya, cukup ada ya, karena masih bisa bertahan si open pit-nya sampai 2028, Pak. Sorry, 2029 ya. Namun si underground itu baru mulai bisa kita olah emasnya itu nanti di akhir 2027, mungkin di Q4, Pak. Nah, nanti makanya tetap ada kenaikan tapi a bit flattish, Pak, di 2027 bila dibandingkan 2026. Baru di 2028 tuh kenaikannya is gonna be fantastis, Pak. I'm not worried lah kalau itu di atas 150.000 ons emas, Pak ya. Karena hampir semuanya sudah dari tambang bawah tanah, Pak. Yang mana kadarnya 4,9 gram per ton, Pak.
Jadi saya ulangi Pak ya, 2025 itu kira-kira di atas 75.000 ons emas, 2026 di atas 85.000 ons emas Pak. 2027 itu a bit flattish dibanding 2026 Pak ya, antara 90 sampai 100.000 Pak. Baru 2028 itu yang akan naiknya cukup cukup signifikan Pak. Karena hampir semuanya sudah dari tambang bawah tanah Pak. Jadi sudah pasti di level di 150-an ribu lah ons emas Pak. Dan angka ini semuanya cukup konservatif Pak. Karena angka yang disampaikan oleh CFO, Chief Financial Officer saya ke bank peminjam, itu lebih tinggi dari angka yang saya sampaikan ke Bapak. Artinya kan kita mesti mencapai angkanya si CFO itu Pak ya. Karena kan harus tercapai cash flow-nya buat pembayaran cicilan pinjaman dan juga bunganya Pak. Jadi kita sedang bicara dengan beberapa bank Pak. Kita akan umumkan targetnya di bulan April Mei ini Pak, fasilitas pinjamannya Pak. Karena fasilitas pinjaman ini akan diperuntukkan sebagian besar untuk membangun tambang bawah tanah Pak, termasuk membangun portal pintu masuk ke tambang bawah tanah, tunnel-tunnel untuk di tambang bawah tanah itu sendiri, peralatan berat dan lain-lain Pak. Nah itu kita akan umumkan segera Pak, plafonnya berapa, suku bunganya berapa, kemudian tenornya berapa lama, peruntukannya apa Pak kira-kira. Tapi tadi bisa saya sampaikan Pak, sebagian besar peruntukannya untuk eh, pembangunan tambang bawah tanah emas di Palu, dan sebagian kecil itu untuk melakukan eh, drilling campaign atau pemboran yang cukup masif di Gorontalo Pak, demi meningkatkan jumlah cadangan tembaganya Pak, bukan emasnya Pak ya, tembaganya. Karena kita mesti tahu berapa jumlah tembaganya sebelum kita tentukan pabriknya seperti apa bentuknya Pak. Ya, demikian Pak. Kalau untuk yang di Gorontalo ini ekspektasinya kontribusinya mulai kapan, Pak? Nah itu mungkin belum bisa saya sampaikan kalau yang koper Pak. Tapi kalau yang emas bisa saya sampaikan. Juni 2026 sudah ada targetnya produksi dan revenues dari emas di Gorontalo Pak. Mungkin ya di kuartal ketiga lah untuk konservatifnya Pak ya, di 2026. Itu sudah ada cash flow sendiri Pak dari Gorontalo. Artinya akan lebih mudah kita mendapatkan pendanaan untuk membangun pabrik tembaga di Gorontalo nantinya Pak. Tapi belum bisa saya sampaikan kapan bisa mulai beroperasi Pak ya. Karena saya mesti dapat dulu discovery jumlah cadangannya mesti cukup besar Pak sebelum kita memutuskan pembangunan pabriknya. Tapi yang pasti Pak, pabriknya itu hanya untuk mengolah dari biji tembaga sampai menjadi konsentrat saja Pak Andre. Tidak Hmm. sampai menjadi tembaga katoda atau copper cathode. Karena si konsentratnya nanti rencananya kita akan jual putus, Pak. Bisa ke Freeport, bisa ke Aman, Pak. Karena Hmm. Freeport sudah punya 2 pabrik pengolahan, pabrik smelter tembaga, Pak. Di Gresik, dengan ada 2 pabrik dengan total kapasitas 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Aman sudah memiliki 1 pabrik di Sumbawa dengan kapasitas 900.000. Ya, kita round up lah ya menjadi 1 juta lah, 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun, Pak. Mereka yang akan memproses si konsentrat tembaga yang kami jual ke mereka sampai menjadi copper cathode sehingga bisa diekspor, Pak. Karena tidak ekonomis, Pak, untuk perusahaan dengan skala kami kalau sampai membangun smelter tembaga, Pak. Karena itu kan sangat mahal, Pak ya. Rata-ratanya di atas 1,2 sampai sampai 1,5 sampai 2 miliar dolar, Pak. Biayanya itu, Pak, smelter tembaga, Pak. Itu bukan skala kami, Pak. Jadi kami cukup memproses sampai menjadi tembaga konsentrat saja, Pak. Jadi ada cost saving, capex kami ada cost saving yang luar biasa, Pak. Artinya kita tidak perlu membangun smelter tembaga, Pak. Oke. Demikian, Pak Andre. Kalau ini Pak, kalau terakhir ini cash cost-nya berapa sih Pak untuk pabrik 1 dan 2? Oke, Pak. Rata-rata kita di tahun 2024, Pak, itu blend in cash cost-nya, Pak, antara 1.300 sampai 1.500 dolar per ons, Pak. Oke, oke. Confirm, Ya Pak, ada mungkin kenaikan sedikit. Biasanya kan 1.100 sampai 1.300 ya. Sana 1.300 sampai 1.500 dolar, Pak. hmm,
Masih mungkin lebih semakin rendah atau enggak, Pak? Oh pasti Pak, apalagi di tahun 2027 Pak. Saya rasa 1.300 sampai 1.500 bisa kita pertahankan sampai 2027 Pak. Kemudian di 2028 akan ada pengurangan yang luar biasa Pak. Karena kan volume produksinya sangat besar Pak ya. Hmm, oke. Oke, Pak, mungkin dari saya itu aja. Barangkali ada yang dari ini peserta. Bagus sekali pertanyaannya Pak Andre. Eh, Sangat sangat ya, tajam pertanyaannya. Bagus sekali. Dan ya, ya, reportnya juga sangat baik Pak Andre. Kebetulan juga ya. banyak dari fund manager kami yang dari regional Pak, dari Singapura, Hong Kong juga kemarin minta reportnya Pak Andre dan sudah saya share juga. So very good, thank you Pak. Oke. Ya, mungkin dari peserta eh, pertanyaannya. Pak izin untuk membacakan bahwa Terputus-putus Bu, Pak Andre bisa diperjelas Pak Andre? Putus. Eh, nah, Bisa diulang pertanyaannya Bu? mungkin mungkin saya aja yang bacain ya, Pak. Ya boleh. Mungkin jelas. Ini dari Pak Denny ya. Pak Denny tanya, ada berapa ya? Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, penyebab penurunan gross profit margin dari 2023 ke 2024, apakah pada saat penambangan ore atau pemrosesan dari ore menjadi doré bullion, eh, bisa dielaborate dengan fakta bahwa plan pertama dan kedua itu udah full utilized dengan asumsi harusnya semakin efisien. Kemudian yang kedua, apakah ke depannya akan ada penurunan utang berbunga karena ada penurunan net profit margin karena ada kenaikan utang berbunga dengan perbandingan antara 2023 dan 2024. Kemudian eh, margin antara pabrik dengan metode carbon in leach dengan heap leach ini mana yang lebih bagus? Coba ada 3. Oke. Oke Pak, saya jawab satu persatu Pak ya. Ya, Bentar Pak ya, oke. Baik Pak, Pak Denny ya, oke. Penurunan gross profit margin ya, 2023 dan 2024, itu dulu Pak ya. Oke, jadi Pak, saya ngerti maksud Bapak. Jadi intinya seperti ini Pak ya, bahwa kenapa year on year kita punya pendapatan naiknya cukup signifikan, tapi kok year on year net profit marginnya juga naiknya tidak sama dengan si pendapatan mungkin gitu Pak ya. Jadi memang Pak yang perlu saya sampaikan adalah di tahun 2023 Pak, itu pabrik kami yang kedua yang berkapasitas 4.000 ton biji per hari yang carbon in leach Pak, itu baru mulai beroperasi di kuartal pertama Pak 2023. Dan itu juga belum full capacity Pak. Jadi perlahan-lahan naiknya Pak dari 500, 1.000, 1.500 dan baru mencapai full kapasitasnya itu di April tahun 2024. Nah, oleh karenanya di tahun 2023 itu seluruh biaya-biaya Pak yang terkait dengan mining cost, dengan pemeliharaan dan perbaikan pabrik, kemudian overhead termasuk gaji karyawan, itu semua masih bisa dikapitalisasi Pak. Ini jadi lebih ke pembukuan Pak ya. Lebih masih bisa dikapitalize ke dalam neraca Pak, ke dalam balance sheet Pak. Sebagai mining properties. Nah, tapi di tahun 2024 karena mulai April itu pabrik yang kedua sudah beroperasi full Pak di 4.000 ton biji per hari, maka seluruh biaya-biaya tadi Pak seperti pemeliharaan pabrik, gaji-gaji para karyawan yang terkait dengan pabrik tersebut, juga mining cost, itu semuanya mesti kami expense Pak. Kami biayakan dalam P&L Pak. Jadi langsung masuk ke biaya Pak. Jadi memang ternyata ada pembiayaan yang lebih besar. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, di tahun 2024 Pak, itu kami juga baru merekrut untuk pertama kalinya McMahon Pak. Kontraktor tambang asal Australia Pak. Sehingga terjadi peningkatan lagi Pak di mining cost kami Pak. Karena sebelumnya kita pakai tambang lokal Pak, kontraktor lokal Pak. Yang mana tentunya tidak mumpuni untuk membangun tambang bawah tanah Pak ya.
Jadi McMahon ini memang bebannya memang lebih tinggi Pak, tapi juga reputasinya dan hasil pekerjaannya juga lebih baik, lebih efisien. Oke, nomor 2. Ke depannya apakah ada penurunan hutang berbunga karena dapat menurunkan penurunan? Oke. Jadi Pak, kita sebenarnya malah akan ada penambahan pinjaman Pak. Kita akan ada penambahan pinjaman yang kami akan umumkan tadi Pak di bulan April Mei ini Pak. Karena pinjamannya memang kami perlukan untuk menambang untuk membangun infrastruktur tambang bawah tanah dan untuk apa namanya melakukan pemboran di Gorontalo Pak untuk menemukan cadangan tembaga dan emasnya. Jadi di tahun 2025 ini harapannya tetap akan ada kenaikan net profit Pak, walaupun mungkin beban bunganya akan lebih besar dibanding 2024 Pak, karena memang ada tambahan pinjaman baru tadi Pak ya. Namun pinjaman ini memang harus kita dapatkan karena si tambang bawah tanah emas di Palu itu harus mulai beroperasi Pak. Tidak bisa tidak Pak ya, di tahun 2027 Pak. Ya, tapi harapannya pembayaran bunganya tentunya akan kita cicil terus Pak, seperti seperti anak tangga Pak ya, kita amortize sehingga perlahan-lahan akan turun Pak. Baik. Kemudian dari Pak Denny juga boleh diinfokan juga Pak margin antara pabrik dengan carbon in-leach dengan HIP. Oke. Pak, jadi betul yang sudah saya sampaikan tadi Pak, carbon in-leach itu biasanya diperuntukkan untuk mengolah batuan atau biji emas yang kadarnya tinggi Pak. Itu yang CIL Pak ya, carbon in-leach ya. Carbon in-leach atau CIL itu diperuntukkan untuk mengolah biji atau batuan yang kadar emasnya tinggi Pak, di atas 1,2 gram per ton biasanya. Dan juga tentunya recovery rate-nya, jadi kandungan emas yang terambil dalam proses di CIL ini juga lebih tinggi Pak. 90% dapat kami ambil kandungan emasnya. Ya, memang biaya pembangunan pabriknya juga lebih mahal CIL ya dibanding heap leach. Tapi juga ke depannya marginnya lebih tinggi Pak. Tapi kan biaya pembangunan pabrik biasanya kan kita capitalize Pak ya. Capex itu kita capitalize juga ke neraca Pak ya. Kemudian kita amortize dengan berjalannya waktu Pak. Kalau heap leach itu memang diperuntukkan untuk mengolah biji atau batuan dengan kandungan emas yang rendah Pak, di bawah 0,8 gram per ton. Dan kandungan emas yang terambil atau recovery rate-nya juga rendah Pak. Biasanya itu hanya sekitar 70% saja Pak. Jadi heap leach capex-nya tentunya lebih rendah, namun profitability-nya juga lebih rendah dibanding CIL Pak. Dan anyway, pabrik heap leach kami nanti kalau sudah beroperasi penuh tetap akan ada penambahan produksi emas Pak dalam kinerja keuangan kami dan kinerja produksi kami. Namun seperti telah saya sampaikan sebelumnya tidak besar Pak, hanya 5-10% saja Pak apabila dibandingkan dari total produksi kami Pak. Jadi sebagian besar memang produksi kami tetap dari dua pabrik yang pertama Pak dengan metode CIL atau carbon in-leach. Ya, bagus sekali Pak Denny, pertanyaannya sangat detail dan sangat kritis. Bagus, Pak Muklan Lubis, tolong diinfokan hutang BRMS. Betul. Hutang BRMS saat ini Pak itu mungkin nih Pak ya ada sekitar, sebentar Pak, saya sampaikan mungkin ya ada tambah 10 tambah 10 tambah ya mungkin sekitar 105 juta dolar Pak. Total hutang BRMS saat ini sekitar 105 juta dolar Pak. Itu dari Bank BNI sekitar 35 juta dolar, dari Indomobil Leasing Finance sekitar 10 juta dolar, dari Bank Permata 29 juta dolar, Bank Mega 24 juta dolar, dari ATM Arta Tunggal Mandiri itu sekitar 10 juta dolar Pak. Totalnya sekitar 105 juta dolar Pak. Total hutang kami yang outstanding saat ini Pak. Baik, berikutnya dari Pak Denny lagi. Waduh, luar biasa nih Pak. Luar biasa. Nah ini Pak, ini multi-million dollar question Pak. Ini yang paling penting. Betul Pak, memang royalti ini saat ini kita masih kena 10% Pak.
memang targetnya pemerintah akan meningkatkan royalti Pak, dan ini memang akan berlaku untuk semua penambang mineral termasuk penambang emas Pak ya. Memang belum diimplementasikan Pak. Kalau nggak salah para penambang, para produsen minta untuk ditunda implementasinya Pak. Tapi sudah pasti memang akan menurunkan margin karena yang namanya royalti ini langsung masuk ke cash cost saya Pak. Tadi yang ditanya Pak Andre, cash cost saya sekitar 1.300 sampai 1.500 dolar per ons, itu termasuk royalties Pak. Bahkan persentase royalties itu di tahun 2024 itu sekitar 16% Pak. Biasanya 16 sampai 20%, 15 sampai 20% dari total cash cost kami Pak. Itu proporsi dari royalties Pak. Jadi tentunya kalau ada kenaikan di royalties, akan ada juga kenaikan di cash cost Pak. Namun dengan harapan harga emas yang terus meningkat, saya rasa masih cukup bisa ada profit margin yang cukup baik lah Pak. Ya, tapi tentunya saya tidak mau terlalu mengkritik pemerintah lah. Tapi ya kalau biasanya kalau sudah yang mulai dinaikkan itu ya pajak, royalties itu udah agak-agak desperate mungkin Pak ya. Harapannya mungkin ada solusi yang lain, tapi ya harapannya ya dengan harga emas yang terus meningkat, tetap masih ada profit margin yang cukup baik Pak. Ya, demikian Pak Denny dan Pak Mukran Lubis, sangat bagus pertanyaannya. Terima kasih. Pak, satu pertanyaan lagi Pak, untuk kinerja sejauh ini year to date ini kan sekarang udah bulan April nih, kira-kira dari operational datanya itu outputnya bagaimana Pak di 3 bulan terakhir lah, paling enggak di Q1. Q1 ya. Ini kan udah April. Betul, betul Pak. Ini kebetulan Pak, saya akan tahu nih hari Rabu minggu depan Pak. Kita ada BOD meeting di hari Ya, Rabu. Itu akan di-disclose Pak pencapaian di Q1 Pak ya, dalam bentuk ya, produksi, dan tentunya kinerja keuangannya juga kita akan terbitkan nanti di akhir bulan ini Pak ya. Tapi setahu saya sih Pak ya, itu quarter on quarternya itu cukup konsisten dengan Q4 sih Pak. stabil berarti ya Pak. Ya, stabil atau lebih tinggi sedikit, Pak. Stabil atau lebih tinggi sedikit. Yang saya dengar, Pak ya. Saya belum lihat angka detailnya, Pak. Jadi gini, Pak Andre. Kita ini memang belum sebesar Merdeka atau Archie, Pak ya. Tapi kita akan catch up dengan mereka dengan sangat cepat lah, Pak. Contohnya, kita dari 20 ribuan sekarang sudah di 60 ribuan ons emas, Pak ya. Merdeka kan sekitar 90 ribu sampai 100 ribu ons emas ya produksinya ya. Nah, mungkin Ya, kita bisa melampaui mereka nanti di 2026 target kita Pak. 2027 lah bisa melampaui mereka ya. Nah, ya, maksud saya karena kita baru diingat Pak Andri, kita baru mulai produksi untuk pertama kalinya Pak. Kita baru punya pabrik itu untuk pertama kalinya itu di 2020 Pak. Nah, jadi stockpile kita itu belum sebesar penambang emas yang lain Pak, seperti Archie, seperti Antam, seperti kalau Antam memang kita udah melampaui Antam, produksi kita udah lebih tinggi dari Antam lah. Targetnya di tahun depan tahun ini sudah lebih tinggi kita dari Antam Pak. Nah, tapi maksud saya stockpile kita belum sebesar produsen yang sudah lebih lama berdiri Pak. Artinya saya nggak bisa pick and choose Pak, bahwa bulan ini kita akan memproduksikan biji dengan kandungan emas yang tinggi gitu Pak. Karena we will produce what we mine, basically Pak. Apapun yang kita tambang bijinya, itu kita akan proses. Nah, kita beruntung Pak. Coba Neng yang chart tadi Neng, yang di Q&Q Neng. Kita beruntung Pak, di 2024 lalu, itu kandungan emasnya mengalami peningkatan. Nah, Neng. ya, Nah, itu dapat dilihat Pak di sebelah kanan bawah. Di Q1 itu 1,1 gram per ton, di Q2 1,5 gram per ton, di Q3 itu 1,6, dan di Q4 1,9 gram per ton. Nah, ini kebetulan Pak di stok hasil penambangan kita yang ada di stok Pak seperti ini Pak. Ini yang kita produksikan. Artinya kalau kebetulan emas biji yang kami tambang itu bijinya rendah, terpaksa juga kita mesti produksikan Pak. Nah, akhirnya akan ada penurunan di produksi Pak. Karena kapasitas pabrik kita sudah full Pak Andre. Yang bisa menaikkan dan menurunkan produksi emasnya dalam troy ounce adalah kadar emasnya. Namun di Q1 ini kelihatannya Pak,
dapat dipertahankan lah Pak kadar emasnya Pak, kelihatannya Pak. Jadi cukup konsisten saya rasa. Nah, saya akan tahu angkanya hari Rabu Pak, saya akan share ke Bapak hari Rabu nanti Pak. Ya. Ya, mungkin kalau dari output dan kadar ya bisa diasumsikan stabil ya. Cuman dari ASP-nya kali yang agak naik ya. Dari 24 ke Betul sekitar Pak, 29 ke 3.000. betul Pak. Kalau saya hitung-hitungan kotor saya Pak, kemarin kan 2024 full year itu 2.400 dolar Pak ya. Kita Ya, Q1 sih hitungan saya Pak, kan kita nggak langsung 3.000 ya, kan dari ya, 2.700. Saya hitung ya. kira-kira kita sih 2.700-an ada Pak di Q1 Pak. Hmm, 2.600, 2.700 dolar ada Pak secara average. Jadi you are right Pak. Average selling price-nya meningkat. ya, It's ya, gonna be good Pak. It's gonna be good lah. It's gonna be very good. Maksudnya it's a bit upsetting what happened in the macro sector sehingga harga saham semuanya turun Pak. Although we are not the only one, tapi fundamentally we remain strong Pak Andre. Kita punya quarter on quarter, kita punya year on year, kinerja keuangan dan produksi excellent Pak. I'm not worried about that Pak. We are going to be very excellent. Apalagi kalau nanti di tahun 2027 kita sudah mulai produksi dari penambangan bawah tanah Pak. Can you imagine Pak Andre? Saya rata-rata ini dari tahun 2020, tahun 2024 aja nih. 2024 rata-rata kandungan emasnya itu kan 1,5 gram per ton Pak dari penambangan terbuka atau open pit mining. Cuman yang tadi chart tadi Neng, yang ada kadar emas. Nah, di 2024 Bapak bisa lihat. Kalau dirata-ratakan di Q1 1 gram per ton, di Q4 1,9 gram per ton. Rata-ratanya 1,5 gram per ton Pak Andre. ya. Nah, itu produksi kita sudah luar biasa Pak di 65.000 ons emas. Bapak bayangkan kalau di 2027 akhir tiba-tiba saya produksi dengan kadar emas yang 4,9 gram per ton. Cuman yang di cadangan tadi bisa kamu pakai panah yang 4,9 bisa digedein nggak nih? Yang 4,9 mana nih? Digedein. Nah, ini Pak. Cadangannya underground 4,9 gram per ton Pak. Bapak bisa bayangkan. Kan artinya produksinya naiknya 3 kali lipat Pak Andre. Hmm, Dan itu akan terjadi di 2028 Pak. Karena udah full year. Walaupun 2027 akhir sudah mulai ada peningkatan lah Pak. ya. Good question Pak Andre. Very good question. Ya, sebenarnya sih kalau penurunan saham itu kan ya memang menyeluruh ya. Cuman kan kalau kita mau pertimbangkan bahwa PRMS ini kan produknya kan emas. Emasnya sendiri kan harganya juga masih di atas lah. Kemarin turun-turun juga paling 2.900 plus minus di eh, berapa harinya lalu itu. Kemudian juga toh naik lagi. Kemudian dari sisi apa kurs juga nggak terpengaruh karena kan memang jual belinya pakai dolar, laporan keuangan juga pakai dolar, nggak terlalu terpengaruh juga. Beda dengan misalnya eh, kalau kita lihat kripto kan kemarin juga turunnya cukup tajam itu, walaupun eh, emas juga turun tapi kripto turun lebih tajam. Jadi lebih stabil emas sih menurut saya ya. Jadi kedepannya saya kira sih nggak terlalu mengkhawatirkan. Mungkin karena marketnya aja panik, jadi eh, sellingnya cukup besar kemarin. Mau yang mereka anggap terpengaruh atau tidak terpengaruh, mereka mungkin lebih pilih jual dulu, nanti pikir kemudian nanti. Mungkin seperti itu sih. Iya, iya. Tapi Panic kalau selling kalau Pak ya. kalau kalau kita saya eh, tekankan lagi di report saya kan yang tadinya itu udah mepet harga target price dengan harga current-nya kan sekarang jadi melebar itu. Kemarin sempat turun di bawah 300 kan. Iya, iya, iya. Betul Jadi Pak. malah upside-nya malah ada lagi sekarang. Saya kira justru ya peluangnya ada lagi untuk akumulasi walaupun sekarang udah tadi saya lihat sih udah sampai 340 lagi ya Iya Pak. lumayan lah dalam Iya 2 hari Pak. terakhir ini.
Iya, Pak. Tuh, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak Andre. Ya, ya jadi mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya mau ditutup, Pak Erwin bisa itu closing statement-nya, Pak. Boleh, Pak. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Andre, Pak Gary, tim eh, Mina Padi atas waktunya. Mungkin sebelum saya tutup sekilas short term katalis, Pak. Short term katalis kami adalah yang pertama kita akan segera announce fasilitas pendanaan yang akan kami alokasikan untuk membangun tambang bawah tanah emas yang ada di Palu, sehingga bisa mulai berproduksi dengan kandungan emas yang tinggi sehingga meningkatkan produksi di tahun 2027 nanti. Yang kedua, fasilitas pendanaan juga akan dilakukan untuk mendanai pemboran tambang tembaga yang ada di Gorontalo sehingga dapat meningkatkan cadangan tembaganya. Itu yang pertama. Itu kita akan announce segera di April Mei ini. Yang kedua, tentunya kinerja keuangan Q1 2025 yang kinerja year on year-nya maupun quarter on quarter-nya cukup baik. Malah year on year-nya akan excellent apalagi. Jadi ya cukup baik lah. Kita cukup happy dengan itu ya, harapan kita ya. Itu kita akan announce segera juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, di kuartal ketiga ini akan mulai berproduksi pabrik emas kami yang ketiga dengan metode heap leach di Palu, yang walaupun kontribusinya tidak semasif pabrik pertama maupun kedua, namun tetap akan ada penambahan produksi emas. Dan yang terakhir keempat, jangan lupa Bapak dan Ibu, produksi emas kami yang keempat akan mulai beroperasi secara komersial di Gorontalo di kuartal ketiga tahun depan. Jadi akan ada penambahan produksi emas lagi dari Gorontalo. Yaitu closing statement dari kami, Pak. Jadi ada semuanya yang akan kami capai dalam waktu kurang dari 12 bulan, Pak Andre. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin sekian acara hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti waktu laporan keuangan yang Q1 keluar ya, Pak. Harusnya sih akhir April ya. Itu bisa kita adakan lagi untuk update kinerja di Q1 2025 ini. Itu aja. Terima kasih Pak Erwin atas ini partisipasinya Ya, terima dan kasih Pak juga Andre. kehadiran dari hadirin. Sekian, terima kasih. Ya, selamat pagi.